Sallallahu ala sayyidina Qasimil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi tahirin al-muntajabin al-ma'sumin wa la'natullah ala a'da'i ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin amin rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-59. Man hadzaraka kaman basyaraka. Amirul Mu'minin apa judulnya tadi? Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-59 bersabda bahwa siapa saja yang menakut-nakuti kita atau siapa saja yang mengancam kita, maka sesungguhnya dia bagaikan orang yang memberikan hadiah kepada kita. Saya ulangi, Amirul Mukminin Maulal Muwahhidin Ali bin Abi Thalib alaihissalam di dalam hikmah yang ke-59 bersabda, Man hadzaraka kaman basyarak. Siapa saja yang menakuti kalian, siapa saja yang mengancam kalian, maka sesungguhnya dia bagaikan orang yang memberi kalian hadiah. Ini terjemahan yang masyhur di hampir di semua kitab Nahjul Balagh. Tapi mari kita coba membedah kata demi kata. Yang pertama ada kata hadzaro. Hadzaro suku katanya dari kata hadzaro yuhadziru tahdzirun. Dari bab taf'il. Hadzaro yuhadziru tahdzirun. Bermakna menakut-nakuti atau mengancam. Menakut-nakuti atau mengancam. Contoh, misalnya contoh. Misalnya kita biasa ke anak kecil atau dulu kita juga semasa kita kecil, kalau kita susah disuruh makan, atau anak kita susah disuruh makan, atau kita susah disuruh tidur siang, atau anak kita susah disuruh tidur siang, biasanya kita lebih memilih jalan untuk menakut-nakuti anak kita. Nah, misalnya bagaimana? Misalnya kita mengatakan, wah kalau kau tidak mau makan, atau kalau kau tak mau tidur siang, nanti aku kasih kau sama itu, aku kasih kau sama paman itu, aku kasih kau sama orang itu, wah dia begini, dia begini, dia. Ini namanya menakut-nakuti, ini namanya mengancam. Ini namanya menakut-nakuti dan mengancam. Ini contoh sederhana. Atau misalnya, begitu juga kalau di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita masuk di dunia muamalah atau perniagaan atau jual beli. Biasa terkadang teman kerja kita ketika kita mau bermuamalah, ketika kita mau berjual beli, melakukan transaksi jual beli, teman kita datang dan memberikan warning kepada kita, memberikan apa istilahnya semacam menakut-nakuti kita atau semacam memberi ancaman kepada kita, mengatakan kalau kau nanti membeli barang itu kau akan rugi. Kalau kau beli barang itu kau tidak akan dapat untung. Kalau kau misalnya kalau kau beli rumah itu, maka rumah itu tidak akan membawa kebahagiaan untuk. Atau kalau kau beli tanah itu kau akan rugi karena tanah itu tidak bisa menghasilkan buah atau pertanian yang baik dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan ancaman
atau menakut-nakuti, atau istilahnya tahdzir. Tahdzir. Ini tahdzir, yakni menakut-nakuti. Namun apakah semua menakut-nakuti itu yang dimaksud oleh Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam? Di mana menakut-nakuti itu ada dua model. Ada menakut-nakuti yang latar belakangnya hanya sekedar khayalan semata. Menakut-nakuti yang latar belakangnya hanya sekedar khayalan semata. Yakni apa? Yakni hakikatnya itu tidak ada sama sekali. Hal yang kita takut-takuti itu tidak ada hakikatnya sama sekali. Tidak terjadi di alam waqi'iyah. Tidak terjadi di alam luar akal ini. Tidak terjadi di alam nyata ini, tidak ada. Contoh misalnya gimana? Contoh misalnya sebagaimana kita biasa menakuti anak-anak kita, bilang kalau kau misalnya nggak mau tidur malam, biasa kan anak-anak main malam hari main sampai jam 10, jam 11 misalnya. Lalu kita mengatakan apa? Kita mengatakan kalau kau nggak mau tidur cepat, kalau kau tidurnya masih lama-lama, nanti ada Fulan, ada Superman, ada Batman, ada Fulan, ada Fulan, ada Fulan. Ada genderuwo, ada ini, ada yang itu tidak ada di alam nyata, itu tidak ada. Batman, Superman, Spiderman dan sebagainya itu tidak ada di alam nyata. Ya? Atau Venom dan sebagainya itu tidak ada di alam. Tetapi kita menakuti anak kita sehingga tujuan kita apa? Tujuan kita biar dia memiliki rasa takut. Sehingga perintah kita tadi apa? Perintah atau anjuran kita itu kan biar dia bisa cepat tidur. Kita menakut-nakuti dengan tujuan perintah kita atau anjuran kita itu bisa terlaksana. Namun ancaman dan menakut-nakuti yang kita berikan kepada anak kita itu tidak terjadi di alam nyata. Yani tidak ada kesaksian dan kejadiannya itu tidak terjadi di alam nyata, melainkan dia sebatas alam khayal. Nah, ini satu bagian dari tahdzir atau menakut-nakuti. Dan ada pula menakut-nakuti yang dia memang terjadi di alam. Menakut-nakuti yang memang dia memiliki kenyataan. Kita menakut-nakuti sesuatu yang memang dia benar-benar akan terjadi jika dilakukan. Kita menakut-nakuti sesuatu yang memang dia merupakan akibat dari suatu perbuatan jika perbuatan itu dilakukan. Contoh, kita mengatakan kepada anak kita, jangan bermain api. Karena kalau kau bermain api dan api menyambarmu, maka kau akan terbakar. Nah, ancaman ini terjadi di alam nyata. Bukan sekedar khayalan semata, bukan sekedar ciptaan akal semata, bukan sekedar proyeksi akal semata, bukan. Melainkan benar-benar bisa terjadi di alam nyata. yakni ketika anak kecil main api dan api menyambarnya, maka dia akan terbakar. Atau misalnya kita mengatakan dulu semasa kita kecil, tidak tahu sekarang di Indonesia gimana. Dulu semasa kita kecil, kalau mau lebaran, malam lebaran itu, kalau tidak main, kita bilangnya mercon, petasan. Mercon yakni petasan. Kita bilang mercon, di daerah Jawa mungkin menyebutnya petasan, atau masyhur di media menyebutnya petasan. Baiklah kalau di daerah Medan itu mengatakan mercon. Nah, dulu semasa kita kecil itu, malam lebaran kalau tidak main mercon itu, malam lebaran kalau tidak main petasan, maka tidak afdol malam lebarannya. Seakan-akan lebaran itu hampa. Takbiran tanpa mercon dan takbiran tanpa petasan itu tidak afdol bisa kita dulu ya. Tidak tahu sekarang. Dan seringkali ayah, ibu, bapak kita selalu mengatakan jangan main petasan, jangan main mercon, karena kalau nanti kena tanganmu, maka bisa meledak di tangan.
bisa kebas, bisa ini, bisa itu, dan segala macam. Nah, ini disebut juga dengan tahdzir, atau disebut juga menakut-nakuti, dan itu juga terjadi di alam nyata. Jadi bukan sekedar khayal semata, bukan sekedar kripnya akal, bukan sekedar proyeksinya akal, bukan, melainkan dia terjadi di alam nyata dan memang ada kenyataan. Ini model yang, nah, yang dimaksud Amirul Mukminin Maulal Wahidin di dalam hadis ini yang mana? Apakah yang dimaksud seseorang yang menakut-nakuti kamu maka sesungguhnya dia bagaikan orang yang memberi hadiah kepadamu? Menakut-nakuti yang model bagaimana yang dimaksud? Apakah menakut-nakuti yang proyeksi akal semata? Apakah menakut-nakuti yang dia hanya sebatas di alam khayal saja, tidak memiliki kenyataan di luar akal? Atau menakut-nakuti yang juga memang dia terjadi di alam nyata, yang dia memang ada di alam nyata, yang memang dia akan terjadi ketika sebab akibatnya itu terjadi. Sebagaimana tadi terbakarnya ketika kita memegang api, atau sakitnya tangan ketika kita main petasan dan meledak di tangan, itu benar-benar akan terjadi ketika sebab-sebabnya ini terjadi. Nah, dapat dipahami secara ringkas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud oleh Amirul Mukminin Maulal Wahidin di dalam hadis ini, di dalam hikmah yang ini adalah menakut-nakuti yang memiliki objek nyata di alam luar akal. Dia memiliki objek nyata di alam hakikat. Dia memiliki keberadaan dan dia memiliki kejadian di alam nyata. Contoh misalnya dikatakan kalau kita bermaksiat, contoh. Misalnya kita menakut-nakuti anak, ya. Kita menakut-nakuti anak, kita mengatakan, Ananda, kalau seandainya kau bermaksiat, maka kau akan jauh dari rahmat Tuhan. Kalau kau bermaksiat, kau akan jauh dari rahmat. Atau kita mengatakan, kalau kau bermaksiat, maka kau akan diazabkan. Dan azab Tuhan itu amatlah. Nah, ini kita sedang menakut-nakuti anak kita, dan yang kita sampaikan, yang kita takut-takuti kepadanya juga bukan sekedar khayalan semata, bukan sekedar kripnya akal semata, bukan sekedar proyeksi akal semata, bukan, melainkan dia juga memiliki keberadaan di alam nyata, yakni azab ilahi, jauh dari rahmat Tuhan, dan akibat-akibat yang lain itu betul-betul terjadi di alam nyata. Ini memiliki kejadian dan memiliki kenyataan di alam luar akal. Dia bukan hanya sekedar pahaman dan khayalan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa dapat dipahami yang dimaksud dengan menakut-nakuti di dalam rumah ini adalah menakut-nakuti yang memang memiliki objek nyata di alam hakikat. Itu satu. Yang kedua, kata basyara. Basyara yubasyiru tabsyiran. Basyara yubasyiru tabsyiran. Apa itu basyara? Basyara bermakna memberikan kabar bahagia. Basyara yakni memberikan kabar bahagia. Contoh. Misalnya kita mengatakan kepada misalnya si istri, ketika istri mendapatkan gejala kehamilan, maka yang paling pertama tahu hamil itu adalah istri. Lalu dia mengabarkan kepada suami bahwa, Bang, Kang, Mas, A, dan sebagainya, aku hamil. Nah, kabar bahagia ini akan memiliki dampak, akan memiliki efek, akan memiliki gerak ikutan, akan memiliki dampak ikutan. Apa dampak ikutan? Dampak ikutan ketika kita memberikan kabar bahagia kepada orang lain, maka
dampak ikutannya yang pertama, orang ini akan merasa senang. Orang ini akan merasa senang. Itu satu. Dan yang kedua, bukan hanya sebatas dia merasa senang, dia akan berharap untuk mendapatkan hal itu. Yani dia berharap untuk terjadinya hal. Dia akan berharap untuk terjadinya hal itu. Contoh, seperti yang kita contohkan tadi. Ketika kita mengatakan, seorang istri mengatakan kepada suaminya, Bang, Mas, Kang, A, dan sebagainya, aku hamil nih. Udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan sebagainya. Si suami menjadi senang. Efek ikutan pertama yang dia dapat adalah dia merasa senang. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, ada harapan bahwa hal itu terjadi di masa datang. Yani hal itu mewujud di masa yang akan datang. Artinya apa? Artinya si suami berharap bahwa bayi ini akan terlahir dengan sehat, afiat, dan menjadi anak yang berbakti, yang soleh, soleha dalam wilayah Imam Zaman, Abdullah Faraj Syarif, dan sebagainya. Atau misalnya contoh yang lain. Kita memberi kabar bahagia misalnya bagaimana? Kita mengatakan misalnya anak si fulan lahir. Misalnya kita Pak Ali kabarin ke siapa? Ke Yusuf. Yusuf, anak saya baru lahir nih. Yusuf, anak saya baru lahir. Nah, ini tentu kabar bahagia. Ini tentu kabar bahagia. Sesama mukmin ketika kita mendapat kabar bahagia, maka kita akan senang. Kenapa? Karena antara satu mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Dikatakan innal mu'minina ikhwah. Ini sesungguhnya mukmin itu bersaudara, bagaikan abang beradik. Jadi ketika Pak Ali mengatakan Yusuf anak-anak baru lahir ini, maka Yusuf bahagia, senang, sumringah. Nah, bukan hanya itu, bahkan akan memiliki efek ikutan berikutnya. Apa itu efek berikutnya? Efek ikutan berikutnya, yakni berharap akan terjadi di masa yang akan datang bahwa anak ini akan menjadi orang yang berbakti bagi agama, bagi dunianya, bagi akhiratnya, bagi negaranya, bagi orang tuanya, menjadi pasukan Imam Zaman, Ajatullah, dan sebagainya. Nah, ini ikutan dari kabar bahagia. Sekarang pertanyaannya, ketika kita mau menerjemahkan hadis ini secara bahasa, maka kita akan mengatakan bagaimana? Kita akan mengatakan, yakni secara bahasa, man hadzaraka kaman basyaraka. Yakni siapa saja yang menakut-nakuti kamu, maka dia seperti orang yang memberi kabar bahagia padamu. Nah, semestinya kan terjemahannya ya, secara letterless menerjemahkannya gimana? Jadi orang yang menakut-nakuti kamu, dia bagaikan orang yang memberi kabar bahagia kepadamu. Mestinya kan terjemahannya. Tetapi tadi kita menerjemahnya gimana? Ya Allah. Dan begitu juga di kitab-kitab yang lain menerjemahkan, mengatakan orang yang menakut-nakuti kamu, maka dia seperti orang yang memberi hadiah kepadamu. Dia seperti orang yang memberi hadiah kepadamu. Nah, apa hubungannya? Apa hubungannya ini? Maka kita katakan di dalam kaidah bahasa Arab, ada istilahnya majas. Ada istilahnya majas. Di mana terkadang kita mengatakan sesuatu, tetapi memaksudkan akibat dari hal itu. Atau kita mengatakan sesuatu namun memaksudkan sebabnya. Atau kita mengatakan sesuatu namun memaksudkan yang lain. Nah, ini istilahnya majas. Contoh sederhana. Ketika hujan turun, kita punya tanaman, kita punya padi dan memang kita berharap hujan akan turun.
Kenapa? Karena kalau kemarau terus, maka padi kita akan gagal panen. Jadi kita punya tanaman padi dan kita berharap hujan turun. Begitu hujan turun, kita mengatakan apa? Kita mengatakan, aku melihat butir-butir padi sedang jatuh. Kita mengatakan apa? Aku melihat butir-butir padi sedang jatuh. Kita tidak mengatakan rintik hujan, tidak. Kita tidak mengatakan rintik hujan, tapi kita mengatakan butir-butir padi. Nah, butir-butir padi ini, sekalipun dikatakan butir-butir padi, tetapi maksudnya bahwa kita melihat hujan turun. Kita mengatakan aku melihat butir-butir padi jatuh, tetapi maksudnya bahwa aku melihat hujan turun. Nah, ini disebut majas. Majasnya majas apa? Majasnya kita mengatakan akibat, namun memaksudkan sebabnya. Yang kita katakan adalah akibatnya. Akibat itu kan butir-butir padi itu. Tapi bagaimana butir-butir padi ini bisa dihasilkan jika ada rintik-rintik hujan? Makanya kita mengatakan akibat, namun memaksudkan sebab. Nah, di dalam kalimat ini juga menggunakan majas. Apa majasnya itu? Antara kabar bahagia dengan hadiah, ini sebab dan akibat. Antara kabar bahagia dan hadiah, ini sebab dan akibat. yakni efek lanjutan yang tadi kita maksud. Tadi kita menjelaskan ada efek lanjutan, yakni apa? Yakni ada aksi reaksi. Aksi reaksi atau sebab akibat. Yakni ketika orang menyampaikan kabar bahagia, ini sebagai aksi. Maka reaksinya itu disebut sebagai akibat. Di mana reaksinya dia akan bahagia, dia akan berharap sesuatu dan sebagainya. Nah, antara menyampaikan kabar bahagia dengan memberikan hadiah, ini juga aksi reaksi. Aksi reaksi. Kenapa? Karena ketika seseorang memberi kabar bahagia, maka kelazimannya, ketika seseorang memberi kabar bahagia, maka kelazimannya dia juga akan memberi hadiah. Dia juga akan memberi hadiah. Dan semestinya memang budaya yang benar itu begitu. Jadi contoh, kita mau sedikit mengkritik budaya kita ya. Kita sedikit mau mengkritik budaya. Kalau budaya di Indonesia, ketika orang lahiran, maka berharap tetangga datang bawa sesuatu, bawa kado kalau kita. Atau kalau misalnya kita ulang tahun, kawinan dan sebagainya, berharap mengundang orang, berharap apa? Berharap orangnya datang bawa kado, bawa uang, bawa benda, beras, ayam, telur dan sebagainya. Nah, ini yang masyhur di budaya kita. Ini yang masyhur di Indonesia. Makanya di Indonesia kalau orang mengadakan pesta atau jamuan atau walimahan istilahnya, itu dijadikan bisnis. Dia akan menghitung, misalnya saya ngeluarin dana berapa nih, modal saya melakukan walimahan atau perjamuan ini berapa, anggaplah 10 juta, maka saya akan mengundang 100 orang. Di mana perhitungannya setiap orang menyumbang 10.000, maka insya Allah bisa kembali modal. Misalnya, ini yang masyhur di Indonesia. Namun ternyata budaya para a'immah alimus salam itu tidak begitu. Budaya yang ada ternyata ketika kita memiliki hajat, kita ini adalah orang yang berbahagia, maka kita yang ngeluarin. Bukan mengharap orang datang bawa fulus, bawa kado dan sebagainya. Jadi kalau anak kita baru lahir, maka kita yang misalnya motong kambing kah, motong ayam kah, ngundang orang makan saja, ndak nunggu amplopan. Atau misalnya anak kita mau menikah, maka kita ngundang 10-20 orang untuk makan saja. Sebagaimana kisah yang masyhur yang antum selalu dengar, kisah pernikahan Hazrat Khadijah sallallahu alaiha dan Hazrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan selama 3 hari 3 malam
siapa saja yang datang itu makan tanpa memberi sesuatu. Dan tidak boleh pulang dalam keadaan lapar. Ini budaya para ma'sumin al-muslim. Dan di Iran juga demikian. Jadi di Iran ini biasa kalau ada anaknya baru lahiran, misalnya, kalau kita anaknya baru lahiran, maka biasanya kita beli cake ya, semacam kue bolu misalnya gitu. Semacam kue bolu, anak tidak mau nyebut merek. Semacam kue bolu, kue donat gitu deh. Ya. Semacam kue donat, kue bolu. Beli satu kotak, isinya mungkin 30-40. Nah, itu nanti dibawa ke sekolah, kemana, atau ke haram, dibagi-bagi sama orang. Jadi bukan ngarep orang ngasih ke kita, enggak. Karena kita yang punya hajat, kita yang punya kebahagiaan. Maka kita yang mau memberi hadiah kepada. Jadi kita ngeluarin. Makanya memberi kabar bahagia itu apa? Memberi kabar bahagia itu efek lanjutannya yakni kita yang memberi hadiah kepada orang lain. Kita memberi sesuatu kepada orang lain. Ini semestinya yang terjadi. Bukan sebaliknya sebagaimana yang ada di Indonesia. Kalau kita ngasih kabar bahagia di Indonesia apa? Ngundang pernikahan, ngundang sunatan anak, ngundang apalagi misalnya misalnya arisan dan sebagainya, ngundang. Berharap apa? Orang yang datang bawa uang, bawa kado dan sebagainya. Ini budaya yang kita tidak tahu asal-muasalnya. Oke? Nah, sekarang dikatakan man hadzara kaman basyara. Orang yang menakut-nakuti kamu, dia bagaikan orang yang memberi hadiah kepadamu. Memberi hadiah kepadamu artinya apa? Sesungguhnya putih itu dia seperti memberi kabar baik, namun dia memberi hadiah sebagaimana yang kita contohkan tadi ketika saya memberitahu ke Pak Ali, anak saya baru lahir, ini kan kabar bahagia. Lalu apa? Lalu saya juga membawa kue bolu atau membawa misalnya bingkisan atau kurma atau apalah sebagai hadiah ke Pak Ali. Karena apa? Karena saya lagi senang nih, karena saya lagi punya hajat nih, karena saya lagi dapat kebahagiaan, makanya saya mau membagi kebahagiaan saya kepada mukmin yang lain. Akhirnya saya beli kue bolu biar Pak Ali juga bisa merasakan. Jadi orang yang menakut-nakuti kamu bagaikan orang yang memberi hadiah kepada. Kenapa demikian? Oke, ini dari sisi pembahasan bahasa. Lalu pertanyaan, kita mau sedikit mengulik tafsiran hadis. Kenapa demikian? Kenapa orang yang menakut-nakuti kita itu bagaikan orang yang memberi? Kita mengatakan secara mudah dapat dipahami. Ketika orang menakut-nakuti kita, maka sesungguhnya dia sedang memberikan rem kepada kita. Dia sedang mewanti-wanti. Dia sedang menjaga. Rem itu kan fungsinya untuk menjaga. Kan? Antum bayangin kalau naik mobil, atau naik motor, atau naik sepeda, ada gas, nggak ada rem. Wah, nggak tahu apa saja yang sudah ditabrak. Kan? Nah, menakut-nakuti itu fungsinya sebagai rem. Di mana dia akan menjaga kita. Jadi rem itu fungsinya untuk menjaga, menahan kita, menarik kita ketika kita sudah terlewat, ketika kita sudah hampir melewati batas, dia akan menarik kita kembali ke jalur. Nah, ini rem. Inilah yang disebut menakut-nakuti. Jadi menakut-nakuti kita di sisi yang buruk, bukan di sisi yang baik ya, di sisi yang buruk. Jadi menakut-nakuti kita di sisi yang buruk itu hadiah bagi kita. Contoh misalnya, Yusuf kalau kamu mencuri, jadi menakut-nakuti di sisi yang buruk. Yusuf kalau kamu mencuri, nanti kamu ketangkap, tanganmu akan dipotong. Artinya apa? Artinya menakut-nakuti ini akan menjaga si Yusuf dan akan menahan si Yusuf dan akan menarik si Yusuf ketika si Yusuf nauzubillah akan tergelincir ke dunia pencurian.
Jadi menakut-nakuti di sisi yang buruk, bukan menakut-nakuti di sisi yang baik. Kalau menakut-nakuti di sisi yang baik itu justru bahaya, itu justru tidak ada faedahnya. Misalnya apa? Orang mau sedekah, ya, Pak Tanto misalnya mau sedekah. Terus Yusuf nakut-nakuti Pak Tanto, kalau Pak Tanto ngasih sedekah, besok istrinya Pak Tanto, anaknya Pak Tanto, dan pamannya Pak Tanto, bibinya Pak Tanto, semua tidak bisa makan. Wah. Jadi ya hal yang baik itu malah ditakut-takuti. Atau misalnya Pak Tanto mau sholat malam, misalnya Pak Tanto mau sholat malam, bukan misalnya ya, insya Allah Pak Tanto sholat malam. Ketika Pak Tanto mau sholat malam, ini baru misalnya Yusuf datang Tanto, kalau Pak Tanto sholat malam, besok Pak Tanto tidak bisa bekerja dengan maksimal. Besok Pak Tanto tidak bisa fokus kerja. Udah tidak usah sholat malam. Ini menakut-nakuti yang justru membuat kita jauh dari kebaikan. Bukan ini yang kita maksud. Bukan menakut-nakuti yang menjauhkan kita dari kebaikan, bukan. Melainkan yang kita maksud di sini adalah menakut-nakuti yang menjauhkan kita dari keburukan. Jadi harap dibedakan medan pembahasan kita itu dimana. Yang kita maksud adalah yang pertama, menakut-nakuti di mana hal itu benar-benar terjadi, bukan khayalan semata. Dan yang kedua, medannya adalah menakut-nakuti dari sisi keburukan, sehingga kita jauh dari keburukan. Bukan menakut-nakuti di sisi kebaikan, sehingga kita akan jauh. Oke? Nah, ketika kita ditakut-takuti untuk melakukan keburukan, artinya kita sedang dijaga. Artinya kita sedang ditahan. Artinya kita sedang dirantai. Jadi ada rantai kekang yang menahan kita sehingga kita tidak jatuh terjerembab dan tidak terjungkil ke dalam lembah kemaksiatan. Nah, inilah hakikat daripada menakut-nakuti. Oke? Saya kira cukup demikian contoh yang hikmah